Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah pesan penting dari malaikat penjagamu untuk hidupmu mendatang ya. Untuk di hari esok kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya hidupmu jauh lebih baik. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya seperti biasa lagi menemani saya ya reading. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Jadi ada yang tanya, Kak Ica, kok jarang upload ya? Mungkin algoritma YouTube yang tidak ya nggak menyampaikan atau bagaimana ya. Tetapi setiap hari saya reading ya. Jadi kalian yang harus bisa lebih proaktif untuk melihat playlist saya ya. Semua ada di situ tiap hari. Kalau tidak ada halangan pasti saya readingkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Oh ya, untuk WA juga bisa ke nomor ini, silahkan ya. Oke, bisa ke nomor ini juga ya. Ya mungkin agak slow respon, tetapi tetap nanti akan saya balas ya. Oke. Berikan energimu, Gemini, sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini. 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 Pesan semesta, pesan penting dari malaikat penjagamu. Gemini, dari Spirit Guide Gemini. Saya ambil untuk yang pertama 3 kartu untukmu secara acak ya. Apa yang ingin Spirit Guide kamu ya, pemalaikat pelindungmu ya, yang ingin katakan kepadamu untuk masa depanmu. Di sini ada Knight of Swords. Maaf ya, suara kendaraan, suara anakku ya, lagi ribut semua pada rame ya, maaf kalau berisik ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Di sini ada King of Swords, ada Five of Swords, dan The Sun. Nah, ini harus bijaksana untuk bisa mendapatkan hati yang damai, untuk bisa mendapatkan semuanya itu harus dengan hati yang bersih, harus bijaksana. Di sini kamu tuh untuk mendapatkan sesuatu tuh penuh dengan tantangan, halangan, hambatan, rintangan. Kenapa? Karena kamu tuh ibaratkan gini, menancap di belakangmu tuh. Kamu serasa biasa aja padahal kamu marah dengan si A, kecewa sama si B, terus marah sama D, E, F, G, atau nggak memaafkan. Jadi untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan, impianmu harus dengan hati yang bersih supaya apa? Doa-doamu itu bisa sampai ke langit. Ya, jangan serasa oke saya biasa aja, tetapi hati itu nggak bersih, nggak boleh gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih up, lebih enjoy, lebih happy, untuk bisa meraih masa depan kamu dengan keceriaan. Selama kamu tidak bahagia, hatimu ada di vibrasi bawah ya. Ini saya biasa jelaskan ya. Jadi ini semesta mau sampaikan kepada kamu lagi. Ini khusus untukmu. Kalau kamu tidak lakukan ya hidupmu akan begitu-begitu saja atau bahkan terpuruk. Ya, untuk bisa mencapai pencerahan atau keberhasilan dimulai dari hati yang bersih. Pada saat hati yang bersih, otakmu itu akan bisa bekerja, dimana fresh, dimana kamu bisa produktif. Ya, jadi contohnya kamu mau menghasilkan banyak uang, ya otomatis kan harus ada action. Actionnya apa? Kira-kira apa? Nah ini kalau ada hati yang mengganjal itu kayak macam, aduh saya takut, aduh saya gengsi, aduh saya karena apa? Takut dibilang ini, takut dibilang itu. Karena hatimu ada saingan, merasa kayak macam saya nggak boleh bekerja gitu, nanti saya diceritain orang. Padahal kalau dibilang gengsi itu ngapain ya? Toh orang-orang juga nggak akan lihat kamu kalau kamu susah kok. Ya,
Jadi nggak usah terlalu mau gengsi ataupun malah menyakiti diri sendiri karena ketakutan dirimu. No ya, hatimu harus bersih. Biarin orang mau cibir kamu, buktikan bahwa suatu saat nanti mereka akan menghormati kamu. Mungkin hari ini belum mereka lihat karena masih kalau dibilang fondasi rumah kita, bangunan itu kan harus fondasinya kan nggak kelihatan di dalam tanah, tetapi kekuatannya itu yang bisa menopang dibilangnya bangunan ya. Jadi seperti gitu ya, nggak usah lihat nampaknya dulu ya, yang penting kamu kuatkan dulu hatimu, jiwamu yang nggak kelihatan itu ya. Jangan kelihatan wah saya di orang kaya padahal hutangnya banyak. Ngapain? Mendingan kamu biasa-biasa aja tetapi amunisimu banyak, tabunganmu banyak, sesuai kebutuhan. Kalau macam contoh kamu punya anak satu ya, kan masih bisa pakai motor ya, nggak apa-apa ya. Yang penting tabunganmu ada 100 juta 200 juta, dibandingkan kamu nggak punya apa-apa, punya mobil, besok bingung, aduh angsurannya di mana ya, stres ya, waduh saya punya angsuran nih kurang ya, pinjam dulu deh, di mana ya, siapa yang saya mau pinjam ya. Padahal mobil juga nggak terlalu penting ya, cuman pakai atau di garasi doang, pakai sekali-sekali atau di garasi doang. Ini contoh, karena ada gaya hidup. Makanya saya bilang jangan, hati kamu itu jangan kotor, ataupun jangan gengsi, ataupun mau di setting-setting orang, ataupun ya rasa iri, benci, emosi, ikut-ikut ya, gaya hidup dan lain-lain. Karena gaya hidup itu kalau kita terlalu berlebihan ya, mengikuti gaya hidup orang ya, kita yang akan nyonyor. Jangan ikut si A, si B, si C. Ingat, kamu macam contoh punya mobil, dia punya mobil ya, itu rezeki dia ya. Gak usah ikut-ikutan, wih dia kredit ya, memang kalau dia mampu ya gak jadi masalah, tapi gak usah ikut-ikut kalau memang kamu gak mampu. Ngapain punya hutang? Kita mau hidup di dunia ini ketenangan, kita malah memancing stres masuk dalam hidup kita ya. Kecuali kalau kamu pakai tiap hari ya, terus penghasilan kamu up ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma untuk dimuseumkan di garasi, ngapain? Untuk pajang-pajang dong, oh udah up nih, padahal hutangnya banyak, stres tiap bulan ya. Nah ini hati-hati. Oke, berikutnya yang semesta mau sampaikan ya, spirit guide-mu, malaikat penjagamu. Saya ambil 3 kartu untuk nasihat kedua. Di sini ada, saya atur dulu bagus-bagus kartunya. Di sini ada Four of Swords. Di sini ada The World, di sini ada Five of Cups. Jadi semesta mau sampaikan ataupun spirit guide-mu menyampaikan kepadamu untuk bisa lebih tenang, tidur nyenyak, makan enak ya, untuk bisa menguasai amarah ya. Terus ya artinya kontrol emosi, kuasai dirimu. Jangan ada masalah kamu bawa dalam tidurmu, mimpimu ya, ataupun kekecewaan dalam hati. Saya lihat di sini ya, ada yang tidak suka sama kamu atas pencapaianmu, biarin aja mereka. Kalau mereka mau iri atau apa, nggak usah dipikirkan. Ya, ingat yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, membuatmu kaya adalah dirimu, bukan si A, si B, si C. Kamu butuh topangan, oke, tetapi jangan ketergantungan, karena suatu saat topangan itu rapuh ataupun mungkin jatuh ya, kamu ikut terjatuh ya. Jadi ingat, zona nyaman saat ini kamu merasa ada di zona nyaman, harus lebih berhati-hati, punya amunisi, jangan sampai terjatuh. Dia terjatuh dan kamu terjatuh. Ini contoh ya, perusahaan kamu lagi up, menabunglah selagi dia produktif, selagi dia masih membuat kamu, karena kita nggak tahu masa-masa ya. Setiap sesuatu itu pasti ada masanya. Jadi pada saat masanya jaya, menabunglah. Pada saat masanya jatuh, kamu sudah punya amunisi, kamu nggak terjatuh gitu. Jangan kamu boros ataupun stres pinjam. Saya lihat di sini banyak juga yang iri sama kamu tapi mau menjatuhkanmu dengan cara contoh meminjam duit. Itu kan sama saja mau menjatuhkan secara finansial, secara tidak langsung. Ya, walaupun mungkin itu kan sahabat saya. Iya, tapi kalau sahabat tidak mensupport sahabatnya, ya, jadi kamu harus tegas dalam diri. Ya, harus bisa tegas untuk bisa mendapatkan kedamaian. Harus punya perlindungan, proteksi untuk dirimu. Ya, walaupun sahabat pinjam duit ngapain ya, tapi kalau memang kamu yakin bahwa itu orang yang baik ya silahkan. Tapi saya lihat di sini ada pacar juga memperalat ya, atas nama cinta, sayang tolong dong. Kalau seandainya dia cinta sama kamu, tidak mungkin dia mau mengambil keuntungan dari dirimu. Pasti dia akan menjaga dirimu dan hartamu. Intinya seperti gitu, bukan malah memanfaatkan ya. Ataupun mungkin di sini ada yang iri, benci ya, dia bongkar-bongkar aib kamu, merasa bersaing ataupun merasa terluka ya.
Nggak usah dengan orang-orang mental miskin, ya. Kalau kamu sudah terkoneksi dengan orang-orang mental miskin, jauhlah sebelum kamu tertular miskin, ya. Karena kamu yang meminta kan. Gabunglah dengan orang-orang mental pejuang. Jangan bergabung dengan orang mental pecundang. Ya, kalau kamu mau berjuang untuk dirimu menjadi sukses, ada ya bergaullah, circle-mu itu juga mempengaruhi. Kenapa? Tertular, energinya tertular. Jadi carilah circle-circle yang bagus. Circle pekerja keras, circle pejuang. Jangan circle pengemis, mental pecundang, ngapain? Ya, akhirnya dirimu yang tersakiti. Kenapa kamu yang menginginkan mereka datang masuk dalam hidupmu? Ya, berarti kamu mengizinkan mereka menyakitimu suatu saat nanti. Itu hanya eh, kalau dibilang itu cuman waktunya aja. Mungkin sekarang belum. Ya, suatu saat nanti. Ini bicara waktu saja. Makanya hati-hati. Oke, berikutnya. Wah, ini lebih ke mental semua ya. Teguran-teguran secara mental nih ya. Oke, kita lihat satu lagi di sini untuk ketiga. Nasihat ketiga atau apa yang harus kamu lakukan. Yang mana pesan ini harus kamu lakukan ya dari malaikat penjagamu. Di sini ada Queen of Cups. Juga di sini ada Ten of Swords, dan di sini ada the Emperor. Wah. Di sini ya saya lihat di sini banyak apa ya kalau dibilang kondisinya banyak saingan, banyak apapun yang menyakiti. Ini kok kenapa semua menyakiti ya? Aduh, di lingkungan cinta menyakiti, di lingkungan pekerjaan menyakiti. Wah, repot nih. Ya, ada kompetitor tidak sehat, ataupun mungkin pasangan kurang memperlakukanmu baik, ataupun mungkin sahabatmu tidak memperlakukan baik, ataupun mungkin juga pimpinanmu. Ya, ingat, jangan pernah merasa kecil. Saya lihat di sini kamu direndahkan, ya. Macam contoh, dia bodoh, dia goblok. Ini contoh bahasa gitu ya. Padahal itu orang-orang terkasih loh yang kamu sayang, tapi ada bahasa-bahasa yang kurang bagus keluar dari atau tutur kata ya, ataupun tindakan. Ya, nggak usah didengar, nggak usah diresapi. Ini kamu resapi sekali ya. Kita tuh harus tahu bahwa di mana tempat kita berada. Macam tadi circle kita, kalau memang orang itu tidak menghargai kita, berarti ngapain kita mau dekat-dekat dengan orang yang tidak menghargai kita? Kenapa kita dekat-dekat dengan orang jahat? Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Ini bicara mental ya. Kamu tuh orang hebat, kamu tuh orang kuat ya. Cuman terkadang orang itu hanya melihat dari sisi lemahmu, dan akhirnya apa ya kalau dibilang berbicara seenaknya sehingga mentalmu down. Ibaratkan kamu nih sebuah pohon ya, akarnya banyak, tapi mereka cuma lihat ini satu pohon aja, padahal dia nggak lihat ini kamu tuh kuat gitu. Tapi seolah-olah itu kamu cuman satu pohon aja udah kering kerontang, padahal nggak lihat ya akarnya banyak. Kuat, kamu tuh kuat. Ibaratkan kamu tuh penuh dengan talenta, kamu tuh bisa berhasil tanpa mereka, tapi mereka menjatuhkan kamu seolah-olah kamu harus ketergantungan sama mereka. Keberhasilanmu itu karena mereka. Nah ini ya, jadi harus bisa tahu talentamu ya, diberdayakan. Kalau tidak ya kamu akan begitu-begitu terus atau bahkan terpuruk. Ya, jadi seperti gitu ya. Kamu orang hebat, kamu orang kuat. Bercerminlah pada dirimu bahwa dirimu tuh berarti, dirimu tuh berharga. Ada yang memandang kamu tuh tidak baik, ataupun merasa kecil, ataupun menghinamu, mental kamu nih dijatuhkan. Hati-hati. Jangan sampai mereka merenggut semua dari dirimu, entah kepercayaan dirimu, entah kewarasanmu, ataupun kalau mau dibilang ya harta bendamu. Hati-hati, karena ada beberapa juga yang saya lihat di sini cinta ya menyakiti ya. Kamu sudah memberikan segalanya, tetapi malah dia pergi meninggalkanmu, mencampakkanmu. Ini hati-hati. Jadi lebih jelilah kepada orang-orang. Jangan hanya lihat dari casing, wah dia baik. Orang bertopeng, orang berkamuflase, orang penuh drama bertopeng itu kan ya begitu. Pada saat lagi membutuhkan atau ada keuntungan, dia akan manis-manis. Pada saat tidak, dia akan mencampakkanmu. Jadi pada saat kamu sekarang terjatuh, kamu sudah tahu siapa yang teman, siapa yang lawan. Pada saat kamu jaya ya, kamu sudah tahu siapa orang bertopeng, siapa yang tidak. Jadi tetap bersyukur dengan kondisi kamu saat ini. Walaupun mungkin kondisi kamu terpuruk, tetap disyukuri karena semesta akan mengangkat kamu. Ya. Oke, diikhlaskan aja ya, tetapi tetap action supaya ada
perbaikan untuk masa depan ya. Tetapi ingat, kamu sudah tahu bahwa si A, si B, si C adalah baik, si D, si E, F ini bertopeng, dan jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat-dekat untuk suatu saat nanti ya, berarti kamu mengizinkan mereka lagi masuk dalam hidupmu untuk memperalat kamu, masuk dalam hidupmu untuk hanya memanfaatkan kamu. Nah, ini harus ada sisi ketegasan, sama seperti tadi ya yang saya bilang, harus ada ketegasan dalam dirimu untuk proteksi untuk dirimu, perlindungan untuk dirimu ya. Oke, berikutnya di sini ya ada Two of Cups ya. Di sini ada Knight of Wands dan ada The Hierophant. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu ya, kalau memang kamu salah di sini ya, minta maaf. Kalau memang dia salah, berikanlah maaf. Jangan ada dendam, sakit hati ya. Saya lihat di sini mulut ini kayak macam terkunci ya. Terus hubungan juga kayak kurang renggang. Kita tuh harus dalam hubungan entah dengan pasangan, entah dengan siapapun ya. Makanya tadi saya bilang, kalau mereka menginginkanmu, kamu hadir di situ. Kalau tidak, jangan. Carilah orang-orang yang menginginkan kamu supaya kamu hidupmu berarti, berharga, kamu bisa disayangi dan kamu bisa menyayangi mereka juga. Ya, kalau dengan orang-orang yang tidak mengerti akan dirimu, yang hanya egois, ngapain kamu dekat-dekat? Itu hanya menyakiti dirimu sendiri. Ya, jadi hiduplah dengan damai, hiduplah dengan tenang, hiduplah dengan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Carilah circle-circle yang memang menginginkanmu, ya, bukan hanya mau memanfaatkanmu. Dan bahagia. Kalau kamu merasa bahagia, berarti kamu sudah di posisi tepat. Kalau kamu merasa tidak bahagia, entah dalam hubungan ya, ataupun dalam percintaan, kalau kamu sekarang kondisinya lagi bahagia, berarti kamu di kondisi yang tepat. Kalau tidak, berarti cari kesalahannya di mana. Tapi kalau memang sudah dicari dan memang ternyata si A, si B, si C memang karakternya yang begitu, ternyata tidak mau berubah, ya berarti kamu yang harus mengambil keputusan. Ya, maafkanlah semua orang yang pernah menyakitimu, terutama kamu menyakiti diri sendiri. Maafkan dirimu yang mana kamu sudah menyakiti dirimu sendiri ya, karena sangat disayangkan kalau hidup yang sementara ini hanya untuk tidak berbahagia. Sangat-sangat disayangkan ya. Jadi bahagiakan dirimu dan bahagiakan juga orang-orang yang menyayangimu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, semoga resonate dan bermanfaat ya. Ini lebih ke mental, lebih nggak ada yang lain-lain sih, berarti kamu nih tekanan mentalnya banyak. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih kuat, lebih bisa memberdayakan dirimu ya, talentamu itu difungsikan, digencot itu ya, supaya kamu bisa lebih up ke depan. Jangan hanya kubur di dalam tanah ya. Kamu punya potensi tapi malas ya, percuma aja. Ngapain? Kamu punya talenta tapi mager-mageran ya. Cari circle yang produktif, cari circle yang memang menginginkanmu ya, dan hati harus lapang, hati harus ikhlas, dan lebih bisa memaafkan diri sendiri dan orang lain ya. Oke, seperti gitu ya. Jadi mental dan pikiran dan hati harus sevibrasi, harus kuat. Ingat, hidup ini adalah perjuangan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.